Salam Daun Mambrui. Kembali lagi di channel ramuan tradisional Daun Mambrui bersama saya dokter spesialis Daun Mambrui. Di video kali ini saya mau berbagi lagi kepada teman-teman sekalian terkait dengan apa ramuan herbal Daun Mambrui atau yang lebih dikenal daun bungkus. Jadi ada beberapa orang yang ingin memastikan daun mambrui dan daun tiga jari. Jadi ini saya sementara berada di hutan ini. Jadi kalau daun tiga jari bentuknya seperti begini. Ini ya. Ini yang daun tiga jari. Bentuknya begini. Jadi satu tangkai ini dia mengeluarkan tiga jari daun atau tiga daun seperti begini. Nah, ini yang dinamakan daun tiga jari. Oke, kalau yang jenis ini jenis yang diminum, tidak dipakai untuk bungkus. Ini diminum. Biasanya ibu-ibu setelah melahirkan mereka minum untuk dapat mencuci perut. Ini ada lagi, ini yang model tiga jarinya ada ini. Ya, jadi ini yang jenis daun tiga jari. Nah, untuk membedakan daun tiga jari itu seperti itu yang jenis daun tiga jari. Nah, sekarang kita akan melihat yang jenis daun mambrui. Jadi dia ada mempunyai perbedaan. Jadi dia banyak tumbuh di hutan ya. Hutan Papua itu tidak semua hutan Papua itu daun ini ada. Cuma ada di beberapa daerah saja. Tetapi pusat daun ini banyaknya itu di daerah Biak, daerah saya. Daerah Biak, Supiori. Jadi yang untuk jenis mambrinya itu modelnya ada ini. Model yang daun mambrui itu modelnya begini. Ini kalau yang jenis model ini kan mambrui super namanya. Ini kalau yang model ini bukan ya, dapat lihat ya ini. Kalau yang model ini itu bukan, beda oh ini. Oke, jadi itu perbedaan dari daun mambrui dengan daun tiga jari. Kalau daun mambrui dia hanya dua, dia naiknya gini. Dia tidak tiga jari, tapi dia hanya dua. Mungkin kita cari yang lebih enak yang ini. Oke, jadi modelnya begini. Dia hanya dua ini ya. Dari satu ke sini, satu ke sini.
Jadi itu perbedaan daun 3 jari dengan yang daun mamri. Dia hanya dua, satu sebelah satu sebelah. Begitu lagi ke depannya ini sampai seterusnya. Oke. Nah, itu perbedaan antara daun mamri dengan daun 3 jari. Jadi ini yang jenisnya laki-laki, sedangkan yang 3 jarinya itu ya itu perempuan. Jadi itu perbedaannya di situ. Nah, terus apakah bisa dicampur kedua daun ini? Bisa. Jadi biasanya itu kita ambil kedua daun ini dijadikan satu. Bisa diambil terpisah, daun ini mamrinya sendiri bisa, atau daun 3 jarinya sendiri bisa untuk dipakai. Kalau dipadukan keduanya jadi satu bisa, tidak masalah. Nah, untuk banyak yang ingin mengorder bibit dari daun ini, tetapi sudah beberapa kali saya mencoba untuk kirim bibitnya sampai di Malaysia juga, tapi tidak bertahan. Dia hanya bertahan 1 minggu ditanam, terus dia kering. Jadi dia tidak cocok hidup di daerah tanah kering. Dia hanya cocok hidup di daerah ini yang bersagu, hutan ini. Jadi di mana ada sagu, di situ sudah daun ini banyak tumbuh. Oke. Jadi daun ini lebih dekat sekali dengan pohon-pohon sagu. Jadi ini pohon-pohon sagu, daun ini lebih hidup nyaman di situ. Kalau kita ambil dia keluar dari dia punya habitat ini, maka dia tidak akan bertahan. Dia tidak akan bertahan hidup di luar dari habitatnya ini. Sehingga untuk kita mempunyai keinginan untuk mau ambil bibitnya, tetapi tidak akan bertahan hidup di luar dari tempat ini. Karena daerah dia hidup ini daerahnya bertanah basah. Jadi tanahnya ini tanah lumpur, terus basah, walaupun panas terik musim kemarau, dia tetap tanahnya ini tetap basah. Nah, itu yang menyebabkan daun ini dia tumbuh hidup subur, sehingga kalau dikeluarkan dari daerah ini maka dia akan kering. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan lagi kepada teman-teman sekalian terkait dengan perbedaan daun 3 jari dan daun mamri. Terima kasih, salam hormat.